Good morning. Morning. Are you awake? Sudah bangun semua? Yes. Excited about today? Yes. Outing kan? But before that, we need to think about the legacy of faith. Sebelumnya kita akan bicara dulu tentang warisan iman. So by faith, we will go for outing later. Dan dengan iman kita akan pergi outing nanti. Legacy of faith. What is it? What kind of faith do we pass on? What kind of faith do people see in our lives? Iman semacam apa yang orang lihat melalui hidup kita? Let me begin by saying the question is not whether you have small faith or big faith. Dan saya akan mulai dengan menyatakan bahwa ini bukan tentang saudara punya iman yang besar atau yang kecil. Faith is about who our God is. Tetapi iman adalah tentang siapakah Tuhan kita ini. Do we have a big God? Apakah kita punya Tuhan yang besar? Do we have a small God? Atau kita punya Tuhan yang kecil? That determines the legacy that we leave behind. Hal itulah yang menentukan apa yang menjadi warisan iman yang kita tinggalkan. As with yesterday, you will be doing some work today. Sama seperti kemarin, hari ini juga saudara akan bekerja di dalam kelompok. As we explore the life and journey of Joshua, Di mana kita akan belajar kehidupannya Yosua. we want to look at 6 incidents. Kita akan melihat ada 6 peristiwa. And we will take 2 by 2 to compare. Dan kita akan melihatnya 2 bagian demi 2 bagian untuk kita bandingkan. So if you look at your notes there, legacy of faith, the Maka table. perhatikanlah tabel dalam lembaran saudara. Itu halaman yang ketiga, judulnya Legacy of Faith. The first comparison that we will do is the 2 spy mission. Yang pertama, perbandingan yang akan kita lakukan adalah tentang perjalanan atau misi kedua pengintai. The first one was in Kadesh Barnea, Yang pertama adalah di Kadesh Barnea, where Joshua himself was one of the 12 spies. di mana Yosua sendiri adalah salah satu dari 12 pengintai. The second spy mission was 38 years after that. Dan perjalanan pengintaian yang kedua kali adalah 38 tahun kemudian. Now Joshua is the leader of the people and he is sending in 2 spies. Dan pada waktu itu Yosua adalah pemimpin umat dan dialah yang mengirimkan 2 pengintai. So I would like to have 3 groups to look at this 2 spy mission. Saya akan minta ada 3 kelompok untuk melihat cerita pengintaian ini. In all the references, what you do is as you read the text about the 2 events, compare and contrast. Saya ingin saudara waktu membaca bagian ini, saudara adalah untuk membandingkan dan mencoba mengkontraskan. Okay, so the first one is to compare and contrast the 2 spy mission. Jadi yang pertama adalah untuk membandingkan atau mengkontraskan kedua kisah pengintaian. Look where in the story you see expressions of faith and also expressions of fear. Lihat di dalamnya apa yang menjadi satu ekspresi iman atau ekspresi ketakutan. And what is it that give them confidence, or what is it that rob them of the confidence? Jadi perhatikan apa yang memberikan mereka keyakinan itu dan apa yang merampas keyakinan karena ketakutan mereka itu. The third thing is, what is the long-lasting impact of their faith or their faithlessness? Jadi yang ketiga adalah apa dampak yang terus-menerus dari ketaatan atau ketidaktaatan mereka atau keimanan mereka. Okay, the next 2 passages Nah, bagian yang kedua is about the 2 crossings. ini adalah tentang penyeberangan, waktu menyeberangi. The first one is the crossing of the Red Sea. Yang pertama adalah menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah. Moses was leading the people out of Egypt. Musa memimpin umat Allah keluar dari Mesir. The second one is the crossing of the River Jordan. Dan yang kedua adalah menyeberangi Sungai Yordan. 40 years after. 40 tahun kemudian. And this time, Joshua is the leader. Dan kali ini Yosua adalah pemimpinnya. So the groups that are studying, you read the 2 accounts and also compare and contrast. Bagi kelompok yang nanti dapat bagian ini, bacalah keseluruhan lalu coba bandingkan kedua peristiwa ini. And you will realize that in this story, there is a lot of uncertainties and impossibilities. Dan kalau saudara nanti melihatnya, ada begitu banyak dalam kisah ini adalah kemustahilan, ketidakmungkinan. You want to see how Joshua and Moses as leaders in their own time
inspire faith in the people. Dan saudara akan melihat bagaimana Musa dan Yosua adalah pemimpin pada masa mereka masing-masing, menginspirasi orang-orang dengan iman. And we want to ask, what is it about God that capture our heart? Dan kita akan bertanya tentang apa bagian ini ajarkan tentang Allah yang begitu kena dengan hati kita. Okay, the third one. Nah, nanti yang ketiga, when they entered the land, the first two battles that they fought. kita akan membandingkan dua cerita tentang mereka menaklukkan Kanaan waktu mereka masuk. The battle against Jericho and the battle against Ai. Ini tentang di Ai dan di Yeriko, dua kota. Joshua is the leader in both the battles. Dua peperangan ini, Yosua adalah pemimpinnya. So you want to read, compare and contrast how he leads the people in these two battles. Coba bandingkan bagaimana Yosua memimpin umat di dalam dua peperangan ini. And because of what happened, what did Joshua and the people discover about their God? Dan melalui peristiwa itu, apa yang Yosua maupun umat Allah pelajari dan ketahui tentang Allah mereka? What lessons of faith can we learn from them? Apa pelajaran iman yang bisa kita pelajari dari bagian itu? Okay, so this is your work this morning. Ya, pagi ini tugas saudara. Okay, who wants to be involved in the spy mission? Siapa yang mau You pengintai? want to be spies this morning? Ayo, siapa yang mau jadi pengintai? Kelompok mana? Three groups. Tiga Okay, kelompok. this group, that group, siapa lagi? Satu, Okay, dua, these two groups, right? And then this group, you are the tiga spies. ini ya. Okay. Bisa pengintai. So imagine that you are there, right, as the spies, okay? Bayangkan saudara hadir di sana sebagai pengintai. Okay, who wants to cross the Red Sea and Siapa the yang Jordan? mau nyebrang? Red Sea and Jordan here one. Siapa lagi? Okay, that group there. Scooby-Doo's group. Okay, one more group. Satu lagi. Okay, that group there. Oke, tiga ya. The groups there. Ya. So your group and your group, you look at the two battles. Coba perhatikan dua peperangan ya. Okay, 20 minit cukup nggak? 20 menit cukup? We try, okay, 20 minutes, Oke, 20 menit ya saudara ya. Read the passage first, Keluaran 13 17. Di sini juga kan dia. Dan setelah Iya, pas ini bukan. Ada dua. When the groups are talking about what they have discovered, others of us who didn't study the passage, maybe you can refer to the text, ada dibagi reference, okay? Bagi teman-teman, waktu kelompok lain bicara, karena kalian tidak mengerjakan bagian mereka, maka kalian tolong dengarkan, bahkan bisa mengikuti juga. Ini ada kolom yang bisa kalian isi juga dari apa yang menjadi materi mereka. Okay, now we want to look at the two spy mission, Kita akan melihat dua kisah pengintaian. compare and contrast. So there are three groups. Ada tiga kelompok yang akan bicara tentang pengintaian. So maybe this group you talk about your compare and contrast, what you discover. Give us two things. Yeah. Tolong grup ini dua hal. And then the group behind there, you give us expressions of fear and faith. Okay? Iya. Alright. Ini yang expressionnya. And then you talk about impact, yes. Okay? Saya. Okay, who's sharing here? Compare and contrast. Siapa? Persamaannya masing-masing pergi mengintai ya. Jadi Jadi misi dia jelas, mengintai. Okay. misi bukan piknik tapi mengintai. Kemudian, nah perbedaannya itu yang di bilangan itu mereka startnya dari Sitim, yang satu bilang di Yosua dari Sitim, di bilangan dari Negev. Kemudian
di Bilangan itu mereka tidak ketahuan, mereka pergi mengintai, tetapi di Yosua itu ketahuan oleh penduduk setempat. Okay. Terus yang di Bilangan ada mereka pulang melaporkan berita, ada 10 orang itu kasih data, memberi data, tapi tidak percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Sedangkan di Yosua 2 orang itu pergi setelah mengintai dan punya iman bahwa Tuhan pasti menyertai. Okay, thank you. Same mission for the 12 spies and for the 2 spies. Dua misi ini sama bagi 12 pengintai maupun 2 pengintai. The 12, they went from Kadesh Barnea, which is actually in the south. They entered the land. Jadi kalau lihat yang satu mulai di Kadesh Barnea, sedikit di bagian selatan ini masuk ke atas. So from the south, they entered and they went up. Jadi mereka dari bawah naik ke atas. Whereas in Joshua chapter 2, they were coming from the east, across the Jordan. No, they were already across the Jordan, coming from east into Jericho. Yeah. Jadi kalau lihat yang kedua, mereka sudah menyeberang dan kemudian mereka mengintai Yeriko itu dari arah timur. Yeah. Very specific and very strategic. Jadi misinya sangat spesifik, sangat strategik. Okay, now in the other group, looking Yeah. at expressions of fear and faith. Ini pertanyaan yang kedua ya. Kalau yang di Bilangan yang menunjukkan ekspresi takut adalah 10 pengintai, dan yang beriman 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Kalau di Yeriko yang menunjukkan iman yang pertama itu Rahab, orang Yeriko itu, lalu kemudian juga kedua pengintai juga beriman. Yang takut, Rahab juga takut sih, takut karena yang takut ya orang-orang Yeriko menurut cerita dari Rahab. Jadi yang takut adalah orang-orang Yeriko. You have anything else to add from the group? Ada lagi? Ada lagi apa-apa tentang fear and faith? Okay. Tadi kita lihat yang pertama itu dibilangkan dari hasil bumi, ada hasil buminya, tapi itu tidak berdampak pada iman mereka. Lalu yang kedua dari kesaksian Rahab tentang apa yang mereka alami di kota itu, ketakutan mereka itu memberi impact yang besar untuk iman mereka. Jadi Okay. Thank you. Expressions of fear and faith. The 12 spies, they came back with the same report. The land is good land, flowing with milk and honey. Ke-12 pengintai laporannya sama. Memang ini tanah yang penuh dengan susu dan madu. But for the 10, they say, yes, it is like this. But Buat yang 10 itu memang begitu, tapi ada kata tetapi. the people are more powerful, the cities are fortified and very large, and the people are huge. Orang-orangnya besar-besar, lalu kemudian kota-kotanya berbenteng dan juga mereka orangnya besar. And they say we cannot. Dan karena itu kita tidak sanggup. We seem like grasshoppers in our own eyes. Kita cuma seperti belalang di mata mereka. So you see the expressions of fear there. This 10, they spread a bad report throughout to Jadi kita lihat everybody. 10 ini menyebarkan berita yang menakutkan itu kepada orang-orang. Until all of them started to grumble and be terrified. Sampai semua orang itu dikatakan mulai bersungut-sungut. So the whole of Israel heard the bad report from this 10, and all of them were filled with fear. Jadi seluruh bangsa Israel mendengar berita yang jelek dari 10 pengintai ini dan kemudian mereka ketakutan. If only we haven't left Egypt. Kalau saja kita tidak meninggalkan Mesir, kata mereka. Why God you bring us to this place? Kenapa Tuhan bawa kami sampai ke tempat ini? Our children, they will suffer. Anak-anak kami mereka menderita. We should go back. Kita harusnya kembali. Sounds like us sometimes. Itu seperti kita ya, seringkali. And so, you know, their action, God, how does God interpret their action? God says, why do these people treat me with contempt? Jadi kalau kita melihat apa yang jadi respon Allah, mengapa orang-orang ini
bersikap demikian kepadaku. The English word for contempt can also mean despise or to treat like dirt. Jadi kata contempt di situ artinya itu memperlakukan seperti sampah. So you see God like the dirt under your shoes. Jadi Tuhan itu dianggap seperti debu di kaki kita. That's how God interpreted their actions. Itulah cara Tuhan menginterpretasi apa yang mereka lakukan. In the case of Jericho, Di dalam kasus Yeriko, the people in Canaan and in Jericho also heard what God has done. orang-orang di sana, di Kanaan, di Yeriko itu mendengar apa yang Tuhan telah lakukan. In fact, if you read the passage carefully, the incidents that were mentioned by Rahab was about how God lead them out from the land of Egypt, cross the Red Sea, fight with the kings. Dan kalau kita lihat apa yang didengar oleh Rahab, sebenarnya peristiwa yang sudah lama terjadi adalah peristiwa waktu mereka keluar dari tanah Mesir dan kemudian berhadapan dengan raja-raja di waktu itu. And these people who do not know God, because they heard what the Lord had done for the Israelites, all their hearts were melting with fear. Dan orang-orang ini yang tidak kenal Allah Israel tapi mendengar apa yang Allah lakukan, mereka sangat ketakutan. Are these two fear the same? Apakah kedua ketakutan ini sama? Different kind, yeah? Beda ya? And Rahab's response was so different. She says, I have heard and I know. Dan respon Rahab khususnya sangat berbeda. Dia katakan, saya telah mendengar dan saya tahu. What is the lasting impact of fear? Apa yang menjadi dampak daripada ketakutan? Dampak yang di Mesir itu, mereka akhirnya minta ganti pemimpin. Ya, dan ini kembali. Dan mereka tidak diizinkan masuk. Dan di Jericho, dampaknya satu keluarga bertobat yang Rahab itu, dan yang kedua mereka berhasil masuk. Okay. Both fear and faith have impact and lasting impact. Dan perhatikan, keduanya, baik ketakutan maupun juga iman, itu punya dampak yang panjang. I just want to raise a few points here. Saya ingin tekankan beberapa poin di sini. This story highlights for us faith versus fear. Dalam cerita ini, yang ditekankan bagi kita adalah kontras antara iman dan ketakutan. For the 10 spies, their but, Untuk 10 pengintai, kata tetapi itu jadi penekanan. is an expression of their fear of man and of the circumstances around them. Tetapi kata itu muncul karena ketakutan mereka kepada manusia dan juga situasi di sekelilingnya. And this fear is so much bigger than their fear of their God. Dan ketakutan ini jauh lebih besar daripada ketakutan rasa hormat mereka kepada Allah. So they do not trust in the Lord who can. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah yang peduli kepada mereka. It's not the Canaanites who see them as grasshoppers. They themselves see themselves as grasshoppers. Jadi bukannya orang Kanaan yang menganggap mereka seperti belalang. Mereka yang berkata mereka seperti belalang di depan mata orang Kanaan. The cost of their fear. Inilah harga dari ketakutan mereka. All 10 of them were struck down. 10 mereka langsung Yes. ya, mereka langsung mati 10 itu ya. It cost them 38 years. Dan ada dampak 38 tahun. Dan bahkan seluruh generasi, satu generasi. Before they can see and claim God's promise. Sebelum mereka bisa melihat dan menikmati janji Allah. You know, sometimes problems that we face in our ministry and in our work, Saudara, kadang-kadang masalah yang kita hadapi dalam pelayanan dan pekerjaan kita, the problems that we face, if it is out of a situation that is not from God, kalau itu adalah bukan dari Allah, sometimes the impact of it is for generation. ingat dampaknya itu bahkan untuk generasi. You find that, you know, always around the problem, the same problem, the same problem, the same problem. Dan kalau saudara perhatikan, seringkali yang berulang tuh masalah yang sama, masalah yang sama, masalah yang sama. So difficult to come out. Sulit sekali untuk keluar.
And so like the Israelites, 38 years it cost them. Dan lihat seperti Israel ini 38 tahun dampaknya. For Rahab in the story in Jericho, Bagi Rahab di dalam cerita di Yeriko, she also has a but in her story. dia juga punya kata tetapi di dalam kisahnya. In her but, she recognizes that the Lord is indeed God in heaven and earth. Tetapi kalau dalam pengertian dia memahami bahwa Allah itu adalah Allah langit dan bumi. And because of that, she chooses to take God's side and to protect God's people. Karena itulah dia memilih berada di pihak Allah dan mau menolong umat Allah. The lasting impact of this, Apa yang menjadi dampak terakhirnya? Rahab herself is found in the genealogy of Jesus in Matthew. Luar biasa, Rahab itu ada di dalam silsilahnya Yesus. She married Salmon and they gave birth to a son called Boaz. Jadi dia menikah dengan Salmon dan punya anak bernama Boaz. When you remember the story of Ruth and Boaz, you remember what an honorable man he is. Dan kalau saudara melihat kisah dalam kitab Rut tentang Boaz, Boaz itu seorang pria yang sangat terhormat. His mother is Rahab, Mamanya prostitute. Rahab sang pelacur. Her name is found in Hebrews 11 in the Hall of Fame. Dan bahkan namanya ada di deretan pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Her name is found in the book of James. She is quoted as an example of faith Dan di and dalam action. kitab Yakobus, nama Rahab pun masuk sebagai contoh teladan seorang yang beriman. Iman yang ada aksi, ya. Iman yang beraksi. The third person who expresses faith in this instance, Di dalam cerita ini orang ketiga yang menyatakan imannya, I want to mention Joshua. saya juga mau bilang Yosua juga. His faith is trusting in the Lord who sent him as the leader of this mission. Imannya adalah percaya kepada Allah yang telah mengutus dia bagi misi Allah ini. In spite of his earlier failure to convince the people to have faith in God. Because you know, in Kadesh Barnea, he and Caleb have a different voice. Yes. They say if God is pleased with us, He will deliver the land to us. Yeah, but the people refused to follow, to hear. So that was their failure, right? Jadi meskipun kegagalan karena di dalam bagian sebelumnya dia sama Kaleb berbeda pendapat dan dia berkata bahwa apa kalimat itu ya? If God is pleased with us, Kalau Tuhan berkenan dengan kita, yeah, He will do this. maka dia akan melakukan ini. So you know, in spite of failure, earlier on, sometimes you know we are haunted by our failures. Meskipun Yosua ini gagal pada awalnya untuk betul-betul percaya sampai dia pakai kata jika Tuhan berkenan, padahal Tuhan sudah janji sama dia, itu seringkali juga kita mengalami ketakutan akan masa lalu menghantui kita. And you know, every time we go into something, we are doubtful. Dan seringkali waktu kita maju melangkah, kita masih dalam keraguan. But it's not about us. Tapi ini bukan tentang kita. It is about God who calls us. Ini tentang Allah yang memanggil kita. It's about God who sends us. Ini Allah yang mengutus kita. Okay, we go now. We move on to the two crossings. Kita akan belajar dari dua penyeberangan. Okay, the Red Sea and the River Jordan. Jadi ini tentang Laut Merah dan Sungai Yordan. 3 grup kan? 1, 2, and the third group is here. Okay. Now the first group you talk about the compare and contrast. This group here. The second group you talk about how Moses and Joshua inspire faith and confidence. Yeah. And then the third group, what about the Lord capture your heart? But anytime you want to add anything, please feel free. Yeah. Okay. Walaupun ada yang mau ditambahkan, walaupun bukan nomornya, silakan ya. Kalau dari kelompok kami melihat persamaan dari dua kisah ini adalah sama-sama mengalami jalan buntu, tetapi pada akhirnya terbuka jalan itu. Jadi sama-sama melewati laut yang terlihat sebagai sesuatu yang mustahil untuk diseberangi, tapi pada akhirnya Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan yang berkuasa atas alam. Kalau perbedaannya kami temukan di bawah pimpinan Musa, umat tidak siap untuk menyeberang. Mereka mengeluh, mereka ketakutan, tapi di dalam
pimpinan Yosua, mereka sudah siap. Jadi itu yang kami bisa lihat. Thank you. Very interesting, ah. In under Moses, the people seem to be unprepared. They like wandering around, ah. Di dalam kepemimpinan Musa, kalau saudara lihat, mereka nggak siap ya, mereka kayak terus mengembara begitu. Just came out from Egypt, kan? Karena baru keluar dari Mesir. So much of uncertainty. Begitu banyak ketidakpastian. But you know, it took them 40 years, ah. By the time Joshua, mesti siap lah, mesti prepared lah. 40 years, no, to prepare. Karena 40 tahun kemudian harusnya udah siap ya. But we can see the difference, ah. Tapi kelihatan bedanya. How did Moses and Joshua inspire faith and confidence in the people? Kalau melihatnya yang inspirasi memang ada hal yang lebih pada Yosua, karena Yosua melihat pengalaman masa lalu yang dialami bersama dengan Musa. Jadi kalau Musa menekankan keyakinan akan penyertaan Tuhan, Yosua dia tegaskan kepada bangsa Israel berkudusan. Tapi dia melihat pengalaman lalu, walaupun yang ikut sekarang kan orang yang berbeda. Tapi Yosuanya yang diteguhkan oleh pengalaman iman bersama dengan Musa. Itu yang akan dilihat. Okay. Yosua juga mengingatkan sekali bahwa bangsa Israel supaya memperhatikan firman yang kami baca. Terus ketaatan Yosua terhadap apa yang diperintahkan Tuhan itu benar-benar dilakukan demikian. So Joshua has the benefit of experience. Kalau kita perhatikan, Yosua punya keuntungan karena adanya pengalaman sebelumnya. And having been with Moses, learning from Moses. Dan juga dia bersama dengan Musa banyak pengalaman. Emphasis on obeying the word. Dan penekanan kepada percaya atau taat pada kehendak Allah. This group, do you have anything under here? Under how they inspire faith and confidence? Yang nomor 2 Yang beza. ada tambahan yang beda. Ada? Yang they have the first one. Okay. Sama-sama ada kehadiran Tuhan, tapi kalau di Keluaran 13 itu dihubungkan dengan tiang awan dan tiang api, tapi kalau di Yosua dengan tabut perjanjian. Kemudian persamaannya adalah tujuan dari keajaiban mereka bisa menyeberang itu sama-sama supaya Israel tahu bahwa Tuhan menyertai mereka, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua ada tambahan. So they talk about how in both incidences it is the Lord who leads the way. Dan kita melihat yang ditambahkan adalah di dalam dua cerita ini Allah lah yang memimpin. In the crossing of the Red Sea by the pillar of cloud. Di dalam menyeberangi Laut Merah dengan kehadiran tiang awan. In the crossing of the Jordan, it is the ark of the Lord that represents His presence leading the way. Menyeberangi Yordan ini bicara tentang kehadiran tabut perjanjian itu. In both instances, so that Israel will know that the Lord is God. Namun dalam keduanya sama-sama tujuannya adalah supaya Israel tahu bahwa ada Allah. But guess what? In the crossing of the Red Sea, even the Egyptians knew that the Lord was with Israel and fighting for them. Tetapi di dalam cerita menyeberangi Laut Merah, bahkan orang Mesir juga tahu bahwa Allahnya Israel menyertai mereka. So when the Lord shows that He is God to His own people, it's not just for their own benefit. The nations around them also Karena knew itu, that He is the Lord. Kalau Tuhan menyertai umatnya, melakukan perbuatan yang besar, bukan hanya umatnya yang tahu, tapi juga bangsa-bangsa di sekitarnya akan melihat ada Allah yang disembah Israel. Part C, yeah? What about the Lord Sekarang captures yang your heart? ketiganya. Yang pertama, Tuhan memimpin perjalanan iman meski di tempat atau situasi yang sulit dilewati secara logika. Yang kedua, Tuhan menolong Musa dan Joshua untuk dapat percaya umat. Okay. God who was with them and God who helped both Moses and Joshua so that the people trust them as their leaders. Jadi Allah yang memimpin mereka dan Allah juga yang menolong Musa dan Yosua sehingga umat Allah percaya kepada mereka. You know, this crossing of the Red Sea out of Egypt and the entering, crossing of the Jordan into the Promised Land. Jadi ini adalah kisah penyeberangan dari Laut Teberau dan juga Sungai Yordan. What is amazing about these two events 40 years apart? Apa yang
unik atau indah dari dua cerita yang terpisah 40 tahun ini. Before they came out of Egypt and crossed the Red Sea, they experienced the Lord's Passover. Sebelum mereka menyeberangi atau mereka masuk dalam keluar dari Mesir, mereka mengalami yang namanya Passover atau Paskah. The way God struck down the firstborn in Egypt of every man and every animal. Ketika Allah membunuh semua anak sulung orang Mesir sampai kepada ternak yang sulung. But the way the angel of death passed over their household because they have placed the blood of the lamb over their doorpost. Tetapi dengan demikian juga malaikat Allah itu lewat. How God saved them and delivered them. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka. After they crossed the river Jordan, setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, and they ended up in this town called Gilgal. Mereka masuk ke kota Gilgal. Do you know what is the first thing that they did? Ingat apa yang pertama kali mereka lakukan? All the men who were born in the desert, in the wilderness, they were circumcised. Semua orang-orang yang lahir di padang gurun itu disunatkan. After that, they celebrated the Lord's Passover. Dan sesudah itu mereka merayakan Paskahnya Tuhan. The first Passover in the Promised Land. Ini adalah Paskah pertama masuk di tanah Kanaan. Both the circumcision and the Passover reminds them that they are God's people. Dan keduanya, baik Paskah waktu mereka di Mesir dan juga disunat di Gilgal itu mengingatkan bahwa mereka miliknya Allah. Amazing, isn't it? Indah sekali, luar biasa. This is some of my reflections on these two crossings. Ini adalah refleksi saya pribadi dari kedua penyeberangan ini. How as leaders they inspire faith amidst impossibilities. Bagaimana mereka berdua, Musa dan Yosua sebagai pemimpin menginspirasi iman di dalam hal-hal yang tidak mungkin. You remember yesterday when the Lord sent Joshua and called him, God says, "As I was with Moses, so I will be with you." Saudara masih ingat kemarin waktu saya katakan bahwa ketika Tuhan memimpin Yosua, dia mengatakan sama seperti aku memimpin Musa, demikian aku akan memimpin. And we know that one of the great obstacles for Joshua is that he is succeeding a really great leader. Dan salah satu pasti hambatan besar adalah karena Yosua menggantikan pemimpin besar seperti Musa. And so now, because of what God did in bringing them across the Jordan, the people saw how this God, the same God who was with Moses, is also now with Joshua. Jadi dengan menyeberangnya orang Israel melewati Sungai Yordan, mereka pun akhirnya melihat Allah juga menyertai Yosua sama seperti Allah menyertai Musa. And then these people that Joshua is leading across the Jordan, they are a different generation. Dan orang-orang yang dipimpin Yosua ini untuk menyeberangi Sungai Yordan, ingat mereka adalah generasi yang berbeda. Those of them who were at the crossing of the Red Sea. Mereka yang mengikuti waktu menyeberang Sungai Laut Merah. Who are they? Siapa aja? Joshua and Caleb were there, right? Yosua, Caleb di sana. Who else was there? Siapa lagi? Udah mati. They died, yes. Yang kecil-kecil itu, yang masih di bawah umur. So you realize that those who died in the wilderness, they were how old when they came out of Egypt? Saudara tahu yang mati di padang gurun itu umur berapa waktu keluar dari Mesir? 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas itu yang mati semua. So the generation that is now crossing the Jordan, the oldest among them, take out Joshua and Caleb, the oldest among them is less than 60 years old. Jadi kalau kita lihat hitung-hitungannya, orang yang ikut menyeberang di Yeriko itu pasti di bawah umur 60 tahun. All of you here. Saudara semua di sini. Except for Kak Liz, Kecuali Kak Iis. celebrating 60, ya. Udah 60 tahun ya usia. By the way, I'm also turning 60 this year. Mungkin saya juga tahun ini 60. Okay.
But you know, the oldest among them would have been youngsters, when they crossed the Red Sea. Jadi orang yang paling tua yang menyeberangi Yordan, dia mungkin masih anak-anak waktu menyeberang Laut Merah. But what they are seeing now of God is that this God is the same God who is doing miracles still in their day. Tetapi mereka melihat bahwa Allah ini yang memimpin mereka juga Allah yang masih melakukan mujizatnya hingga hari itu. He is not a God of yesterday. Dia bukan Allah masa lalu. So the story that they are telling is not what God did, not just what God did in the past, but what God is doing now. Sehingga cerita mereka bukan hanya apa yang Allah lakukan di masa lalu, tapi juga saat ini. Every generation needs to know the living God in His power and in His reality. Setiap generasi perlu memahami, mengenal Allah di dalam kuasanya dan kehadirannya. Your children, your students, saudara, para siswa mahasiswa, the younger generation of staff workers in Bekantas, bahkan juga generasi staf yang muda, they need to know God is real, God is relevant, God is mereka still perlu tahu powerful. Allah itu hadir, nyata, relevan. God is in the business of doing something new. Allah dalam satu tugas atau satu pekerjaannya melakukan hal yang baru. So you see, this crossing of the Jordan is like same but yet different. Ya, jadi memang kedua kisah penyeberangan ini ya mirip tapi ada bedanya. For the leaders, for Joshua, and even in Rahab's example, right, you see faith that shows itself in action inspires others to trust in this God. Dan di dalam kisah ini kita belajar baik dari Yosua maupun dari Rahab bahwa iman yang bertindak itu bukan hanya bagi diri mereka tapi menginspirasi orang-orang yang melihat itu. Okay, now we want to look at the two battles. Sekarang yang terakhir tentang kedua peperangan. This group here, compare and contrast, and then one thing you learn or two things you discover about God. Jadi kelompok ini nomor 1 dan 2, kelompok sana nanti nomor 3 ya. Di dalam peperangan yang pertama, saya belajar Musa Yosua. Ya, Yosua itu pemimpin yang belajar. Kita belajar dari kepemimpinan Yosua. Yosua pemimpin yang bisa memberikan semangat dalam mengandalkan Tuhan dan taat juga pada strategi aneh yang Tuhan kasih. Lalu dalam peran yang kedua, kami belajar kepemimpinan Yosua itu mulai juga mengandalkan pengalaman dan kemampuannya dalam menghadapi Ai. Lalu, tapi dia juga terbuka akan koreksi dari Tuhan. Ya, ada juga dalam kepemimpinannya dia menyalahkan Tuhan kenapa kalah dari Ai. Lalu yang kami pelajari yang pertama adalah iman itu berarti taat, dan iman itu berarti datang kepada Allah ketika gagal. Okay, thank you. Silakan kalau ada juga tambahan dari AB dan Cheng. Kamu udah ambil semua. Ya udah diambil dan semua. Saya fokus ke yang kiannya. Pelajaran imannya, yang pertama, iman itu perlu konfirmasi dari Allah supaya nggak kepedean. Terus yang kedua, iman itu iman dan ketaatan kita itu akan berdampak bagi komunitas. So the first two battles, Jericho and Ai. Jadi ini dua kisah peperangan di kota Yeriko dan Ai. Very, very different. Keduanya sangat beda. The same thing is Joshua sends spies into Jericho, Joshua sends spies into Ai. Yang sama adalah Yosua mengirim baik ke Ai maupun Yeriko mata-mata sebelum berperang. In the battle against Jericho, very clear how Joshua clearly follows the Lord's instruction, directs the people. Dan di dalam kisah pertama, Yosua itu sangat jelas dengan instruksi Allah dan memimpin umat dengan instruksi itu. But in Ai, it's very different. Tapi di kota Ai sangat beda. Where lies the difference? Di mana bedanya? I want to refer to the report of the spies. Saya ingin kita fokus kepada laporan dari para pengintainya. Look at Joshua chapter 2,
Verse 23 to 24. Yosua pasal 2 ayat 23 dan 24. This is the report of the two spies after coming back from Jericho. Perhatikan ini laporannya setelah kembali dari Yeriko. In verse 23, it says, the two men started back. They went down the hills, forded the river, and came to Joshua, son of Nun, and told him everything that had happened to them. They said to Joshua, the Lord has surely given the whole land into our hands. All the people are melting in fear because of us. Pasal 2 ayat 23-24, maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Joshua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Now you look at Joshua chapter 7, Sekarang lihat verse 2 and 3. Yosua 7 ayat 2 dan 3. The spies. This is, we don't know how many spies, and we don't know whether it's the same spies who went. Kita tidak tahu di dalam Yosua 7 ini berapa jumlah pengintainya, apakah juga itu orang yang sama dengan sebelumnya. Verse 3. Ayat 3. When they returned to Joshua, they said, not all the army will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary the whole army, for only a few people live there. Dikatakan kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. What is the difference? Bedanya apa? Bedanya orang-orang yang pertama itu sangat serius di dalam pengintaiannya, punya perspektif yang baik dengan apa yang diintai. Nah, tapi ketika mengintai Ai, mereka sangat menyepelekan dan memandangnya sesuai dengan perspektif sendiri. The spies that came back from Jericho, their confidence was actually in God. 2 pengintai yang kembali setelah mengintai Yeriko itu kelihatan sekali iman mereka kepada Allah. Their confidence was that it is God who will give them the land. Keyakinan mereka bahwa Allah lah yang akan memberikan tanah ini. Coming back from Ai, nothing about God. Yang kedua, dari Ai ini tidak ada tentang Allah. Because they saw that city and they said very few people there. Aduh, sedikit kok penduduknya. No need to send the whole army and make everybody tired. Just send 2,000 or 3,000 men. Gak usah bikin orang capek. Ayo kirimkan 2.000-an orang. In Jericho, who gave them the battle strategy? Di dalam Yeriko, siapa yang memberikan strategi perangnya? God, right? Allah. Now, if you were in the army and you were given this strategy, how do you feel? Kalau saudara misalnya dikasih strategi begitu ya, keliling kota, You will be laughing as you go around the kota. Laughing at who? Yourself or the people? ini ketawain diri atau orang-orangnya? What kind of battle strategy, right? Take all the armed men and just go walk around the city once every day. Once every day. Strategi perang apa ini ya, keliling kota sekali sehari gitu. But in Ai, what happened is the spies came back, and who was giving the battle strategy? Siapa yang kasih strategi perangnya di kota Ai? The spies are suggesting the strategy. Para pengintai yang kasih strateginya kali ini. And what was Joshua's response? Apa responnya Yosua? He followed them, but he didn't inquire of the Lord. Dia mengikuti itu dan dia tidak bertanya kepada Allah. We know already there was sin in the midst of the people, right? Dan kita sudah tahu sebenarnya ada dosa di tengah mereka. Achan took the devoted things and kept for himself. Karena Akan itu mengambil barang jarahan itu. Already the Lord's anger was with on them. Jadi sebenarnya murka Allah sudah atas mereka. Now you have the spies who come back and they were so confident. Dan kita lihat lagi sekarang ada pengintai yang kembali dan sangat percaya diri banget. So confident in what? They thought that they were the ones who defeated Jericho. Ini keyakinan macam apa? Apa mereka meyakini bahwa mereka lah yang sebenarnya mengalahkan Yeriko sebelumnya? Don't tire the whole army, just Udahlah, jangan terlalu capek lah. Nanti 2.000-an orang aja. And they had to learn a painful lesson. Dan karena itu mereka harus belajar pelajaran yang menyedihkan.
And you realize that after Joshua had dealt with their sin, Dan kita tahu setelah Yosua dealt with their sin, setelah Yosua mengatasi dosa itu, the Lord's strategy was so different. strategi Tuhan sangat berbeda. The spy said, just take 2,000-3,000 men. Karena penyintai itu bilang bawa 2.000 atau 3.000 orang. The Lord says, take the whole army. Tuhan bilang bawa semuanya. Set up an ambush. Lakukan penyerbuan. God's strategy against Ai, God's strategy against Jericho, so different. Di dalam strategi kepada Ai dan Jericho sangat beda. But who is the one giving the command? Tapi siapa yang memberikan perintah? This too is sometimes our point of weakness. Dua hal seperti ini juga seringkali jadi kegagalan kita. Sometimes we think we know. Kadang-kadang kita berpikir kita tahu. And it's easy. Success makes us proud. Dan sangat mudah, kesuksesan itu membanggakan, membuat kita berbangga diri. We forget who is our God. Sehingga kita lupa siapakah Tuhan kita. We forget who is the Lord of the ministry. Dan kita lupa siapakah Tuhan yang memiliki pemilik pelayanan itu. And we can be tempted like the spies to play God. Dan kita bisa terjebak menjadi Tuhan seperti para pengintai itu. My friends, whether it was victory or defeat, they came to realize that the Lord is at work and the Lord is speaking. Jadi meskipun di dalam kemenangan maupun kekalahan, yang mereka sadari bahwa ada Allah di situ dan Allah ini berbicara kepada mereka. Today, the Lord does the same. Dan hari ini pun Tuhan masih melakukan hal yang sama. It doesn't mean that just because we are successful in ministry, the Lord is with us. Jangan berpikir hanya karena kita berhasil dalam pelayanan maka Tuhan sedang bersama kita. When we are not successful, when we are struggling, when there are lots of impossibilities before us, God is also working. Tetapi bahkan ketika kita pun gagal, kita sedang bergumul dan kita tidak tahu hal-hal yang sulit di hadapan kita, Allah pun hadir. God is speaking into our life. Tuhan sedang berbicara terus dalam hidup kita. Are we listening? Pertanyaannya, apakah kita mendengarkan Dia? Do we know what He is saying? Apakah kita tahu apa yang Dia sedang sampaikan? Do we know what He is asking us to pay attention to in our own lives? Dan apakah kita tahu apa yang Tuhan mau saudara dan saya perhatikan di hidup kita? The next page of your notes. Di dalam halaman berikutnya, halaman keempat di dalam catatan kita, What you find is another map. saudara menemukan lagi ada peta yang lain. I want to point out to you how Joshua inspires faith in the generations to come. Dan saya ingin menceritakan bagaimana Yosua menginspirasikan iman itu kepada generasi penerus. When you read through the whole book of Joshua, you will realize that there are many memorials in the land. Kalau saudara membaca keseluruhan kitab Yosua, ada banyak sekali batu peringatan di tanah itu. Just like in Indonesia, you have many memorials to remember key events, significant events. Sama seperti di Indonesia, banyak sekali tugu peringatan untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting. But you know, in Joshua's time, the memorial is not specially built up. Tapi dalam masanya Yosua kan tidak secara khusus itu dibangun ke atas. They are mostly piles of stones. Biasanya cuma tumpukan batu. Or maybe a ruin. Atau cuma timbunan begitu ya. Timbunan yang hasil dimusnahkan. Ya, kayak puing-puing. Or sometimes it's altars that are built. Atau juga mereka membangun altar. So I found that it was very interesting how at every significant place there is a memorial to remind them of what God has done. Yang menarik yang saya temukan bahwa setiap kali mereka sampai di satu tempat atau ada peristiwa yang Tuhan lakukan, ada tugu peringatan. And that memorial is not just for themselves, it's also for their children. Tetapi itu bukan hanya buat diri mereka, tetapi juga bagi anak-anak mereka. So for example, the first place where they had the memorial was a 12-stone memorial taken out from the Jordan River where the priest was standing.
Jadi ini peringatan yang pertama diambil dari batu dari tengah sungai Yordan, 12 batu itu. and brought to the place where they made camp for the night. Lalu mereka bawa itu ke tempat mereka berkemah. And that was in Gilgal. Dan itu di Gilgal. And then they are told, if your children ask you, Papa, what is this 12 stones? Dan kalau anakmu bertanya, Papa ini apa sih 12 batu peringatan ini? You are to tell them that Israel crossed the Jordan on dry ground. Dan engkau harus berkata kepada anakmu bahwa Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. The second thing about Gilgal, Hal kedua tentang Gilgal, the name itself. nama Gilgal itu sendiri. It sounds like roll, to roll. Itu terdengar seperti sedang berguling. So it is at Gilgal that the people, after crossing the Jordan, they were circumcised and they celebrated the first Passover. Jadi disitulah di tempat di mana mereka setelah keluar dari menyeberangi Yordan, mereka disunatkan dan kemudian melakukan Paskah. And then because of that, the Lord says, I have rolled away the reproach of Egypt on my people. Jadi disitulah juga Tuhan seperti mengatakan, saya telah menggulingkan The curse of Egypt. ya celahnya, kutukannya orang-orang Mesir dari kamu. Okay. So the name itself, the name of the place, remind them of what God has done for them. Jadi perhatikan, bahkan nama dari tempat itu pun mengingatkan tentang apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Then when they attacked their first city, which was Jericho, the whole city became a ruin. Dan waktu mereka melakukan penyerangan kepada Yeriko, maka kita tahu bahwa kota itu jadi timbunan puing. And Joshua said that they cannot rebuild that city. Dan Yosua bilang, tidak boleh membangun lagi kota ini. And that is because the people need to be reminded of how God brought them in to capture the land. Dan karena itu adalah sebuah peringatan tentang bagaimana Allah membawa mereka masuk dan memberikan tanah itu bagi mereka. I want to show you, you see here in your map, right? Mount Gibal, Mount Gerizim, and the town of Shechem. Saudara perhatikan di peta saudara, Gunung Ebal, Gunung Gerizim, sama kota Sikem. After the people fought Jericho and fought Ai, they made their way up to Mount Ebal. Jadi setelah mereka mengalahkan Yeriko dan Ai, mereka naik ke Gunung Ebal. And we are told in chapter 8 that there Joshua built an altar to the Lord. Dan kita tahu di dalam Yosua 8 di Gunung Ebal Yosua mendirikan altar. Do you know that what they were doing? They were following Moses' command. Saudara ingat apa yang mereka lakukan ini sebenarnya menggenapi apa yang Musa sudah sampaikan. When Moses was renewing covenant with that generation on the other side of the Jordan, he told them, when you enter the land, go to Mount Ebal and do this. Jadi kalau kita ingat ceritanya adalah ketika Musa di seberang sungai Yordan waktu itu membaharui perjanjian dengan umat, Musa mengingatkan kalau nanti sudah nyebrang, naik ke Gunung Ebal dan buatlah mesbah di sini. The reference I have given in your paper. Nah, saudara bisa lihat ayatnya di mana, ada di dalam catatan kita. So the people went up to Mount Ebal, half the tribes on Mount Ebal, half the tribes on Mount Gerizim. Jadi kalau kita ingat bahwa separuh sukunya naik ke Gunung Ebal, separuhnya ke Gunung Gerizim. And there on Mount Ebal and Mount Gerizim, they pronounce the blessings and the curses on the people as they keep God's covenant. Dan ketika mereka ada di atas gunung itu, mereka melakukan baik berkat Tuhan maupun kutuk sebagai umat Allah. In between the two mountains is this town called Shechem. Jadi di antara kedua gunung itu, di tengahnya ada kota Sikem. What is significant about Shechem is that at the end of Joshua's life, after he said his farewell to the people, he led them again to renew their covenant with God. Kalau saudara ingat di akhir Yosua 24, sebelum Yosua menyampaikan pesan perpisahannya, setelah Yosua menyampaikan pesan perpisahannya, dia membawa umat Allah ke kota Sikem membaharui perjanjiannya dengan Allah. But you know what is interesting that I discovered about Shechem? Tapi apa yang saya temukan tentang Sikem? Any of you know the significance of Shechem? Ada yang tahu apa signifikannya kota Sikem? When the Lord called Abraham out of the land of Ur
and led him to the land that he will show them. Genesis chapter 12 verse 6. When Abraham arrived in Shechem, the Lord told him that this is the land I will give to you and your offspring. Kalau saudara ingat bahwa ketika Allah memanggil Abraham dari Ur untuk masuk ke tanah Kanaan, maka Abraham tiba di Sikem. Itu Kejadian 12 ayat yang ke-6. Jadi Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham di Sikem itu. And we are told that Abraham built an altar to the Lord who appeared to him. Dan kita tahu bahwa Abraham mendirikan mezbah kepada Allah yang menyatakan dirinya kepadanya di situ. You remember Abraham when God told him to go? God didn't tell him exactly where to go. Saudara masih ingat ya, waktu Abraham dipanggil dari Ur kan nggak dikasih tahu persisnya akan ke kota mana. Just go. Pergi aja. And then in verse 6 of chapter 12, he arrived in Canaan and in the town of Shechem, and God spoke to him and said, "This is the land." Dan menariknya di dalam Kejadian 12 baru di ayat 6 dia tiba di kota Sikem. Disitulah Tuhan bicara kepada dia dan itu jadi bagian dia. I'm not sure whether you know the generation that went up there to pronounce the curses and the blessing, whether they realize the significance of Shechem. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang naik ke dua gunung itu untuk mengucapkan kutuk dan berkat juga memahami betapa signifikannya pentingnya kota Sikem itu. But now in looking back for myself, I felt very moved that this is the very same place when the people entered the land to possess and claim this land. It is to Shechem that they go to make their covenant with God. Tapi bagi saya ini sangat mengharukan saya waktu menghayati bahwa ketika Tuhan memimpin umat itu masuk ke dalam tanah Kanaan, maka mereka pergi ke kota itu untuk mendirikan altar bagi Allah. And then Joshua, before he ends his leadership, he leads the people in the same place. After they have conquered the land, after every tribe has been given their inheritance, back to Shechem, renew their covenant with God. Dan bahkan di akhir kepemimpinan Yosua, bahkan setelah mereka menaklukkan tanah Kanaan dan setiap suku sudah memperoleh milik pusaka mereka, bahkan Yosua kembali lagi mengajak umat ke Sikem dan mereka membaharui perjanjian mereka dengan Allah kembali lagi di kota Sikem. My friends, we are people who easily forget. Teman-teman, kita ini orang-orang yang gampang sekali lupa. If you had looked back at your years of ministry, you realize that there are many things that you forget. Dan kalau saudara lihat tahun-tahun ke belakang pelayanan saudara, kita menyadari banyak hal yang kita lupa. How can we help ourselves to remember? Bagaimana kita menolong diri kita untuk mengingat? We don't want to remember who kutuk us and who was jealous of us and who was in conflict with us. Kita kan nggak mau ya ingatan kita siapa sih yang ngutuk kita, siapa sih yang memberkati kita, siapa yang iri sama kita. But we want to remember the Lord and what He has done. Tapi kita ingin mengingat Allah dan apa yang telah Dia lakukan. Personally in our life and also in our ministry. Secara pribadi dalam hidup kita maupun secara pelayanan. How do we tell the stories of God and what He has done to the generations after us? Bagaimana kita menceritakan cerita tentang Allah bagi generasi sesudah kita? What kind of memorials do you have? Ada batu-batu tugu peringatan seperti apa yang saudara miliki? Many of you here, you know Sister Annette. Banyak dari saudara yang kenal Ibu Annette ya. You know that her hair is very unique, right? Saudara tahu ya, rambutnya tuh ada ekornya di belakangnya. Did she tell you all the story of her hair? Ada yang kasih tahu ceritanya kenapa dia berbuntut? That is a memorial to her, you know. Itulah peringatan yang dia bawa. Before year 2003, she didn't have the echo. Sebelum 2003 belum punya ekor itu. Since 2003, she had the echo. Sejak 2003 lah dia pelihara atau punya ekor itu. Because it reminds her of what had happened and what the Lord did. Karena itu mengingatkan dia apa yang Tuhan telah lakukan bagi dia. 2003 to now is 17 years. Sudah 17 tahun dari 2003. 2003, there was a new disease that hit the world. Pada tahun 2003 ada penyakit yang terjadi melanda dunia. Do you know what it was? SARS. 17 years later, from the same land, a new disease has come out. 17 tahun kemudian dari negara China yang sama keluar lagi virus yang dulu juga SARS keluarnya di situ.
What is this virus? What we know as the Wuhan virus kan? Iya. 2003 was EARC. Tahun 2003 seharusnya itu adalah tahun EARC, East Asia Regional Conference. Camp Mahasiswa Asia Timur. 2020 is EARC year in Thailand. Tahun 2020 juga nanti ini bulan Juni adalah EARC di Thailand. You know those of us in Malaysia who went through EARC 2003, do you know what we are thinking? Saudara, apa yang kami orang-orang Malaysia rasakan untuk datang ke EARC? Because 2003 we were the host. Tahun 2003 kami harusnya tuan rumah EARC. I was the chairman of the organizing committee. Dan Ibu Kim Cheng ini ketua panitianya. As we think about what is happening now and we think about Thailand, Waktu kami sekarang mikirin dan berbicara tentang Thailand, we don't know what is going to happen with the virus. kita nggak tahu nih virusnya akan seperti apa. But we know that God who brought us through 2003 and the work that He did in us and through us, He is the same God today. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah yang telah menolong kita melalui tahun 2003, Allah yang sama juga memimpin kita melaluinya tahun ini. We spent 2 years to prepare for EARC 2003. Tahun 2003 itu EARC kami sudah persiapkan selama 2 tahun. We raised the funds to meet the deficit. Kami bahkan cari dana menutupi kekurangan biaya. The Lord surprised us, and you know the funds that we raised kept coming in, more than what we need. Dan dananya tuh masuk terus, bahkan lebih dari yang seharusnya kami cari. But the virus kept spreading and spreading and spreading. Tapi pada saat yang sama waktu itu, virus SARS itu terus menyebar juga. The conference was supposed to happen in the month of May. Dan waktu itu, campnya harusnya bulan Mei. The regional leaders for IFES in East Asia did not make a decision to cancel the international participation until the month of April. Dan pada waktu itu Sekjen Asia Timur ini tidak membatalkan keikutsertaan peserta internasional sampai bulan April. Everything is prepared. Semua sudah kami siapkan. Now international cannot come. Nah sekarang dari luar negeri nggak bisa datang. Preparing for almost 600 participants. Waktu itu kami siapkan untuk 600 peserta. What do we do? Apa yang kami lakukan, saudara? The experience is like, you know, you are pregnant with a child and suddenly the child is no more. Itu sama seperti orang yang keguguran. Kayak kita sudah menanti-nanti, gugur. We made very difficult decisions after we heard the decision of the regional leaders. Dan waktu itu kami kemudian mengambil keputusan yang sangat sulit setelah keputusan dari Sekjen East Asia. We made a decision to continue with the conference, but we changed it to become a Malaysian conference. Kami memutuskan melanjutkan camp itu, tapi menjadi camp nasionalnya Malaysia. We call every Malaysian student who signed up for the conference and asked them, do you still want to come? Jadi kami kontak semua peserta Malaysia yang sudah daftar, kami tanya, masih tetap mau ikut? They said yes, nothing is going to stop us. Kami tetap ikut, tidak ada yang bisa membatalkan. Do you know the impact of that conference on the students of that generation? Dan saudara tahu apa dampak dari konferensi itu bagi mahasiswa generasi itu? Many of them went to full-time ministry. Banyak dari mereka yang masuk pelayanan full-time. Now I speak about it, my bulu roma naik. FES Malaysia herself was making plans to regionalize after the conference. Dan Perkantas Malaysia pun bahkan mulai membuat regional setelah konferensi itu. We saw the need, last time, you know, we just one team in Central Region, but we realized that we need to regionalize to other places. Waktu itu kami hanya ada di satu regio, tapi kami berpikir harus buka di tempat-tempat yang lain. We had plans to send staff to become perintis. Kita sudah banyak siapkan staf jadi perintis. We needed to double the size of our staff team. Kita perlu melipat gandakan jumlah staf. We needed to train new leaders. Kita perlu melatih pemimpin-pemimpin baru. But many of our staff haven't
have no such experience, they were afraid. Dan banyak staf kita tidak punya pengalaman itu, jadi mereka takut. But after we went through that ERC experience, Tapi setelah pengalaman ERC itu, they came to Annette, who was our General Secretary at that time. mereka datang ke Annette yang adalah Sekjen Perkantas Malaysia waktu itu, And they told her, send us. dan mereka berkata kepada Annette, kirim, utuslah kami. We have seen what God can do. We will trust Him. Kami telah melihat apa yang Tuhan lakukan. Kami percaya kepada. The impact of that experience remain with us until today. Dan dampaknya itu tetap terlihat, terasa sampai hari ini. So just hearing EARC itself is a memorial to us. Makanya setiap kali dengar kata ERC aja itu sangat memorial buat teman-teman di We Malaysia. cannot forget, at the opening of that 2003 conference, we did everything as we prepared for the international conference. Waktu pembukaan 2003 itu yang jadi Camp Nasional Malaysia, kami melakukannya seperti yang kami sudah siapkan untuk pembukaan As internasional. we saw our students dressed in the national costume of each movement and carrying in the movement flag, we just couldn't help but just weep before the Lord. Dan waktu itu, waktu melihat mahasiswa kami berbaris dengan baju-baju dari negara-negara yang harusnya hadir, kami tidak bisa tahan untuk tidak menangis. In 2014, we didn't host ERC again until 2014. Dan kami tidak melakukan, tidak jadi tuan rumah ERC lagi sampai tahun 2014 yang lalu. The venue was in a different place. Memang tempatnya bukan di tempat yang sama ya. But every ERC there is a special lunch for all the staff who come. Tetapi pada saat ERC selalu ada tempat makan siang bersama semua staf yang hadir. It so happened that the lunch was held in the ballroom where the 2003 ERC was held. Dan tempat makan siang waktu 2014 itu adalah di tempat di mana seharusnya atau terjadinya ERC 2003. Once again we cried. Sekali lagi kami nangis. Because we couldn't welcome the staff in 2003, but in 2014 we saw how God brought the staff back. Karena kami tahu tahun 2003 kami tidak bisa menjamu staf-staf itu, tapi 2014 Tuhan kasih kesempatan kami bisa melakukannya. My dear friends, our faith, right, and our lack of faith affects others. Sahabatku, iman kita ataupun hal ketidakberimanan kita, ketidakpercayaan kita, itu semua punya dampak. Our children, our families, our students, our team, our fellow staff, they look at our lives and they see what is there and what is not there. Anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman tim staf kita, para mahasiswa-siswa yang kita layani, alumni kita layani, mereka melihat hidup kita dan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Do we have a God who is doing something new in our life? Apakah kita punya Allah yang sedang melakukan hal yang baru bagi hidup kita? Or do we have a God of yesterday? Ataukah kita punya Allah masa lalu? Faith is not the absence of fear. Iman bukan berarti tidak adanya rasa takut. Faith is trust in a God who is so much bigger than every fear. Iman adalah percaya kepada Allah yang besar, yang lebih besar dari semua ketakutan. Takut kepada Allah. Iman adalah takut kepada Allah. Fear of God. I pray for us that it is the Lord Himself we will meet, and it is the Lord Himself who will be doing a new work in us every day. Saya berdoa bahwa setiap kita berjumpa dengan Allah dan melihat Dia bekerja dalam hidup kita setiap hari. And you will have amazing stories to share of this God. Dan saudara punya cerita-cerita, kisah yang indah untuk disampaikan tentang Allah ini. God who gives us victories. Allah yang memberikan kemenangan. God who is with us even when we are defeated and there is sin amongst us. Allah yang terus bahkan tetap bersama kita meskipun kita dikalahkan atau ada dosa. Because He is speaking, He refuses to let us go. Karena Dia hadir dan Dia menolak untuk meninggalkan kita. So my friends, may we have faith and leave this legacy of faith. Dan temanku, kiranya kita punya iman dan kita juga boleh mewariskan iman.
Let us stand as we end this time in prayer. Mari kita akan berdoa. Let us stand. Mari berdiri semua, kita semua berdiri. Lord, help us to lift up our eyes. Tuhan, tolong kami mengarahkan mata kami, pandangan kami. Lift up our eyes from all the issues that we are facing and all the oppositions and difficulties we are facing. Mengangkat pandangan kami bukan hanya melihat kegagalan, segala kesulitan yang kami alami, To see you as the living God in the midst of all this. dan memandangmu Allah yang hidup bahkan di tengah-tengah semua pengalaman kami. Lord, we want to believe and trust in you. Tuhan, kami ingin percaya kepadamu saja. Help us in our unbelief. Tuhan, tolong ketidakpercayaan kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.